Pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah semoga kalian beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah anak-anakku, hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bersama matematika tentang materi pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah oleh sebab itu sebelum kita mulai, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, amin. Nah anak-anakku, hari ini kita belajar tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Tapi seperti biasanya kita mengkoreksi tugas yang kemarin terlebih dahulu. Nah anak-anak silahkan disiapkan buku, alat tulis, dan tugas yang kemarin kita koreksi bersama-sama. Nah anak-anak, tugas kalian yang pertama kemarin adalah halaman 13. Ini yaitu penjumlahan pecahan biasa, oke? Nah, kita koreksi bersama-sama untuk soal yang pertama kemarin nomor 2. Di sini pecahannya adalah 2/3 dan 1/2. Operasinya ditambahkan. Tentu kalian masih ingat ya anak-anak? Pecahan bisa ditambahkan jika penyebutnya sama, oke? Syaratnya penyebutnya harus sama. Jika belum sama bagaimana? Maka harus kita samakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Bisa menggunakan KPK. Nah ini sudah kita pelajari kemarin ya. Lanjut, 3 dan 2. Berapakah KPK-nya anak-anak? Nah KPK-nya yaitu 6. Jadi penyebutnya disamakan menjadi 6. Kalau sudah, kita sesuaikan pembilangnya. 3 jadi 6 itu sama halnya 3 kali 2. Kalau penyebutnya dikali 2 berarti pembilangnya juga dikali 2. 2 kali 2 hasilnya yaitu 4. Tuliskan di sini. 2 jadi 6 ini berarti 2 kali 3. Yang bawah kali 3, yang atas juga dikali 3. 1 kali 3 hasilnya yaitu 3. Pun jika pembilangnya sudah disesuaikan, barulah kita jumlahkan anak-anak. Untuk menjumlahkan, kalian harus ingat ya, yang dijumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7, penyebutnya adalah 6. Jadi hasil penjumlahnya adalah 7/6. Nah di sini anak, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka harus kita rubah ke dalam pecahan campuran. 7/6 itu sama halnya 7 dibagi 6. Dapat berapakah anak-anak? Dapat 1. Sisa 1/6. Nah jadi hasil akhirnya adalah 1/6. Lanjut, nomor 4. Penyebutnya 4 dan 8. Berapakah KPK 4 dan 8? Berapakah KPK 4 dan 8? 8 nggih. Nah, di sini kita samakan penyebutnya jadi 8. Kalau sudah, kita sesuaikan pembilangnya. 4 jadi 8, berarti 4-nya dikalikan 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. 8 jadi 8 ini alias tetap ya anak-anak. 8 jadi 8 ini tetap, berarti pembilangnya juga tetap. Atau boleh kalian kalikan 1 kalikan 1, sama ya. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya yaitu 5. Penyebutnya tetap 8. Apakah ini bisa disederhanakan? Tidak, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Apakah bisa diubah ke pecahan campuran? Juga tidak, karena pembilangnya tidak lebih besar dari penyebutnya. Nah lanjut untuk nomor 6. Di sini penyebutnya 7 dan 4. Maka kita tentukan bersama-sama KPK 7 dan 4 yaitu 28. Berarti sini tulis 28, sini juga 28. 7 jadi 28 itu berarti kali 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. 3 kali 4 hasilnya letakkan di sini yaitu 12. 4 jadi 28 itu berarti dikalikan
7, maka 2 ini juga dikalikan dengan 7. 2 kali 7 adalah 14, tulis di sini. Nah, kalau sudah, tinggal kita tambahkan pembilangnya. 12 ditambah 14 hasilnya yaitu 26 per 28. Kamu amati bagian yang terakhir. Bisakah kita sederhanakan? Bisa. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kira-kira berapakah pembagi terbesarnya antara 26 dan 28? Pembagi terbesarnya adalah 2. Nah, jadi yang atas ini kita bagi 2, yang bawah juga kita bagi 2. 26 dibagi 2 dapat 13, 28 dibagi 2 dapat 14. Nih, jika ada yang salah dibetulkan. Lanjut, nomor 10 anak-anak. Di sini penyebutnya adalah 5 dan 9. 5 dan 9, maka KPK-nya adalah 45. Kita samakan penyebutnya jadi 45. 5 jadi 45 itu berarti dikalikan 9, maka pembilangnya ini juga dikali 9. 3 kali 9 27, tuliskan di sini 27. 9 jadi 45 itu berarti dikalikan 5, maka 7-nya ini juga dikali 5. 7 kali 5 35, tuliskan di sini. Kalau sudah, kita tambahkan pembilangnya anak-anak. 7 ditambah 5 adalah 2, simpan 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, jadi hasilnya adalah 62 per 45. Kemudian di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita rubah jadi pecahan campuran. 62 dibagi 45 dapat 1, sisa 17 per penyebutnya tetap 45. Ini nggih, ini tugas kalian yang halaman 13. Jika ada yang salah segera dibetulkan. Nah, kita lanjut ke halaman 14. Nah, anak-anak, ini tugas kalian pada halaman 14 yaitu penjumlahan pecahan campuran. Tentu kalian masih ingat nggih, untuk menjumlahkan pecahan campuran, kalian jumlahkan terlebih dahulu bilangan yang bulatnya. Kemudian bulat dan bulat ditambahkan, pecahan dan pecahan juga ditambahkan, nggih. Ingat-ingat, bulat dan bulat, pecahan dan pecahan. Nomor 2, di sini bulatnya adalah 1 dan 2, maka ini kita tambahkan dulu. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Kita tulis di sini. Kemudian pecahannya ini 3/4 dan 1/2. Kalian amati penyebutnya. Di sini 4, di sini 2. Sama atau beda? Beda. Maka harus kita samakan terlebih dahulu. Berapakah KPK-nya 4 dan 2? 4. Nah, berarti sini jadi 4, sini juga jadi 4. Nih, nggih. Setelah yang bulat kalian tambahkan, barulah kalian buat tempat untuk menyesuaikan pembilang dari yang pecahan, nggih. Terus kembali anak-anakku, 4 jadi 4 ini adalah tetap atau bisa juga kalikan 1, nggih. Kalau di sini tetap 4, maka pembilangnya di sini juga tetap 3. 2 jadi 4 itu berarti kali 2. Karena yang bawah kali 2 berarti yang atas kali 2. 1 kali 2 letakkan di sini, hasilnya yaitu 2. Sudah? Barulah yang ini kita tulis tetap di sini, tetap 3. Ditambah yang pecahan kita operasikan dulu, kita hitung berapakah hasilnya ini? Hasilnya yaitu 3 tambah 2 5 per penyebutnya tetap 4. Nah, anak-anak, sebelum kalian tambahkan dengan bilangan yang utuh ini, amati dulu yang di sini. Ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita rubah dulu ke dalam pecahan campuran. Nah, 3-nya tetap ditambah 5/4. Kalau dirubah ke pecahan campuran jadi 5 dibagi 4 dapat 1,
sisa 1/4 nggih. Busam tuliskan di sini kelihatan nggih? Lanjut. Yang bulat kalian tambahkan 3 tambah 1 4. Pecahannya yaitu 1/4 ini nggih. Jadi pecahan ini jika ditambahkan hasil akhirnya adalah 4 1/4. Yang salah dibetulkan nggih. Lanjut nomor 5. 1 2/10 ditambah 3 1/2. Bulat tambah bulat berarti 1 tambah 3 4 ditambah per tambah per. 10 dan 2 disamakan penyebutnya jadi 10. Nah 10 jadi 10 tetap berarti pembilangnya juga tetap 2. 2 jadi 10 berarti kali 5. Pembilangnya juga dikali 5. Hasilnya yaitu 5. Sudah? Yang bulat tetap kita tuliskan 4 ditambah yang pecahan berapakah hasilnya? 2 ditambah 5 7. Nah jadi ini 7/10. Apakah ini bisa disederhanakan? Tidak. Bisa dirubah ke pecahan campuran? Juga tidak. Maka langsung ditambahkan dengan 4. Hasilnya menjadi 4 7/10. Lanjut nomor 7. 2 ditambah 2 yaitu 4 per tambah per tambah per. 3 dan 5 KPK-nya 15. Tuliskan di sini. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya. 3 jadi 15 ini berarti kali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5 hasilnya 5. 5 jadi 15 ini berarti kali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Lanjut 4 kita tuliskan tetap 4. Kita hitung yang pecahan. 5 tambah 3 yaitu 8/15. Bisakah ini dirubah ke pecahan campuran? Tidak. Bisakah ini disederhanakan? Tidak. Maka hasilnya langsung 4 8/15. Mudah nggih? Terakhir, tugas kalian yang terakhir. Bulat tambah bulat. 3 tambah 4 7. Tambah per tambah per. 6 dan 8 KPK-nya adalah 24. Tuliskan di sini 24. Kita sesuaikan pembilangnya. 6 jadi 24 itu kali 4. Maka 4-nya juga dikali 4. Hasilnya adalah 16. 8 jadi 24 itu berarti kali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Nah jika sudah 7-nya tetap 7 tambah 16 ditambah 3 hasilnya adalah 19 per penyebutnya tetap 24. Bisakah disederhanakan? Tidak. Bisakah dirubah ke pecahan campuran? Tidak. Maka hasil akhirnya langsung 7/19/24. Nah ini tugas kalian yang halaman 14. Jika ada yang salah silahkan dibetulkan untuk kalian belajar nggih. Nah hari ini kita akan lanjut tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah anak-anak, yang pertama akan kita pelajari tentang pengurangan pecahan biasa. Perhatikan contoh yang sudah disiapkan Busam nggih. Untuk pengurangan pecahan biasa syaratnya juga sama anak-anak, yaitu penyebutnya harus sama nggih. Untuk menyamakan penyebut juga harus menggunakan KPK. Contoh yang pertama, 2 dikurangi 1/5. Nah, di sini utuh 2. Ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan, nggih. 2 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan itu sama halnya 2/1. Mengapa Bu kok 2/1? Karena 2 dibagi 1 hasilnya adalah tetap 2. Ingat-ingat nggih, 2 itu sama halnya 2/1.
Misalkan kalau 5, bagaimana bentuk pecahannya? 5 per 1. Nah, ini nggih. Kalau 10 bagaimana, Bu? 10 itu sama halnya 10 per 1. Nah, diingat-ingat nggih. Itu apabila bilangan bulat dirubah ke pecahan biasa, dirubah ke pecahan, maka sama halnya bilangan itu per 1. Saya hapus. Nah, kembali ke contoh yang pertama tadi anak-anak. 2 sudah kita rubah ke bentuk pecahan menjadi 2 per 1. Kemudian ini kita tuliskan kurang 1 per 5 juga kita tulis di sini. Ini nggih. Jadi langkah pertama, jika kamu menemui bilangan bulat, kamu rubah dulu menjadi pecahan. Kalau sudah, silakan diamati penyebutnya. Di sini 1, di sini 5. Maka harus kita samakan terlebih dahulu. Berapakah KPK 1 dan 5 anak-anak? 5. Nah, di sini tulis 5, sini juga tulis 5. Sama seperti tadi anak-anak, 1 jadi 5, itu berarti kali 5. Penyebut kali 5, maka pembilangnya harus juga dikalikan dengan 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Tuliskan di sini. Kalau sudah 5 jadi 5, itu berarti tetap, maka pembilangnya juga tetap. Nih nggih. Kalau sudah bagaimana, Bu? Tinggal kita hitung, kita kurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap. 10 dikurangi 1 dapat 9 per 5. Kalian amati anak-anak hasil akhirmu. 9 per 5, pembilangnya lebih besar, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 9 dibagi 5 dapat 1, sisa 4 per penyebutnya tetap 5. Begitu nggih? Bisa nggih semuanya? Yang penting kalian samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau sudah, disesuaikan pembilangnya. Kalau sudah, baru pembilangnya dikurangkan. Lanjut, contoh yang kedua. Di sini bentuknya sudah pecahan semua. Penyebutnya 3, di sini penyebutnya 6. Kita samakan jadi berapa anak-anak? 3 dan 6. KPK-nya yaitu 6. Berarti di sini tulis 6, sini juga 6. 3 jadi 6, berarti kali 2. Maka 2 ini juga kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 hasilnya 4, Bu. Berarti tulis di sini. Pun, kalau sudah 6 jadi 6, ini tetap, maka pembilangnya juga tetap, kita tuliskan 3. Kalau sudah, kita kurangkan pembilangnya. 4 kurangi 3, hasilnya adalah 1 per penyebutnya tetap 6. Mudah nggih? Lanjut, contoh yang ketiga. Di situ penyebutnya 8 dan 7. Berapakah KPK dari 8 dan 7? KPK-nya adalah 56. Nah, kita samakan jadi 56. 8 jadi 56, itu berarti kali 7. Maka 5-nya juga kali 7. Hasilnya adalah 35. Kita tulis di sini. 7 jadi 56, itu berarti kali 8. Maka 4-nya kalikan 8. Hasilnya adalah 32. 35 sekarang dikurangi dengan 32. Berapakah hasilnya anak-anak? 3 per penyebutnya tetap 56. Pun nggih? Ini tentang pengurangan pecahan biasa. Nanti kalau belum paham, silahkan diulangi lagi ya, sampai kalian benar-benar paham. Yang berkenaan dengan materi ini tugasnya adalah halaman 15-16 nomor 2, 5, 8, dan 9. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu pengurangan pecahan campuran. Perlu anak ingat-ingat, untuk pengurangan pecahan campuran, kalian rubah dulu pecahan campuran itu ke dalam pecahan biasa. Bisa ulangi, semua pecahan campuran dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Pun. Nah, contoh yang pertama, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 8 kali 1, 8 ditambah 2, 10. Jadi pecahannya, bentuk pecahan biasanya adalah 10 per 8.
Kalau sudah, kita kurangkan dengan 1/4. Pun nggih? Semuanya sudah jadi pecahan biasa, maka kita kerjakan sama dengan contoh yang atas ini tadi. Kita samakan penyebutnya 8 dan 4. KPK-nya adalah 8. Nah, 8 jadi 8 itu berarti tetap, maka pembilangnya juga tetap 10. 4 jadi 8 itu berarti 4 kali 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Kalau sudah, kita kurangkan pembilangnya. 10 kurangi 2 hasilnya adalah 8. Penyebutnya tetap 8. Nah, 8/8 itu sama halnya 8 dibagi 8. Dapat berapa anak-anak? Dapat 1. Adakah sisanya? Sisanya 0, berarti habis ya. 8/8 itu sama dengan 1. Lanjut, contoh yang kedua. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 10 kali 2, 20, ditambah 7, 27. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 27/10. Dikurangi, ini juga pecahan campuran. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 5 kali 1, 5, ditambah 3, 8/5. Nah, kalau sudah, samakan penyebutnya. 10 dan 5, KPK-nya adalah 10. 10 jadi 10 tetap, maka pembilangnya di sini juga tetap 27. 5 jadi 10 itu berarti 5 dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Kalau sudah, kita kurangkan pembilangnya. 27 kurangi 16 hasilnya adalah 11/10. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita rubah jadi pecahan campuran. 11/10 itu sama halnya 11 dibagi 10, dapat 1, sisa 1/10. Contoh yang ketiga, kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 6, 12, ditambah 1, 13/2. Dikurangi 4 kali 4, 16, ditambah 1, 17/4. 2 dan 4 kita samakan. KPK 2 dan 4 adalah 4. Di sini 4, sini juga 4. 2 jadi 4 itu berarti kalikan 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 13 kali 2 adalah 26. 4 jadi 4 tetap, berarti pembilangnya di sini juga tetap 17. Nah, kita kurangkan anak-anak. 26 dikurangi 17 dapat 9/4. Nah, kita rubah ke pecahan campuran. 9 dibagi 4 dapat 2. Sisa 1, penyebutnya adalah 4. Nah, itu tadi ya anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini. Kuncinya untuk mengurangkan pecahan biasa harus kalian samakan penyebutnya dulu. Sesuaikan pembilangnya, baru pembilangnya dikurangkan. Penyebutnya tetap. Untuk pecahan campuran, kalian rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian dikerjakan sama dengan pecahan biasa. Untuk tugas kalian ada 2 nggih. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas masing-masing, pakai cara seperti yang diajarkan Bu Sam. Tetap semangat anak-anakku, terus belajar, berlatih, dan berkarya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.